Meninjau acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua DPD Desa Mojokerto untuk beliau yang terhormat Bapak Nanung Prasetyo SE. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa mud'antukum jannati urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Haji Marjuki SPD MPD, yang saya hormati Bapak Mardianto Kasih Pemerintahan Kecamatan Grogol, yang saya hormati Bapak Pendamping Desa Bapak Ahmad Fatoni SAG, yang saya hormati Bapak Serma Mulyono, Bapak Babinsa Desa Maribando, yang saya hormati Bapak Aibtu Murtadi Haryono SH, Babin Kamtibmas Desa Maribando, yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT, Ketua RW Desa Maribando, yang saya hormati Bapak Ibu perangkat Desa Maribando, yang saya kelupaan tadi, yang saya hormati Ketua LPM, Ketua PKK, Ketua KPMD, Bidang Desa dan Kadar Posyandu Desa Maribando, serta Karang Taruna Desa Maribando, serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di balai desa rumah warga Desa Maribando di malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menambah manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Kami di sini mewakili dari BPD Desa Maribando sebagai mitra dari pemerintah desa, berharap dalam acara Musrembang Des tahun 2023 ini di malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Apa yang sudah ditalurkan oleh tim RKP Desa Maribando bisa menetas dalam pelaksanaan, bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dan bermanfaat untuk warga Desa Maribando pokoknya. Ya, mungkin itu harapan dari kami. Dan kerja lebar yang saya sampaikan karena masih ada beberapa hal yang harus dibahas nanti. Sekian dari saya, mungkin banyak atur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat yaitu sambutan Camat Grogol. Ada yang mewakili untuk beliau yang terhormat Bapak Mardianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Maribando beserta akannya, yang hormati Bapak Ketua BPD Desa Maribando beserta anggotanya, yang hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babinsa Desa Maribando, yang kami hormati rekan kami pendamping desa masyarakat kami yang selalu setia berdesa mendampingi desa, dan Bapak Ibu peserta Musrembang Des Desa Maribando tahun 2022. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di balai desa dalam rangka kegiatan Musrembang Des
Desa Madikondo tahun 2022. Yang kedua, kami mengorganisir Bapak Camat dan Bapak Sekda yang tidak bisa diajak lagi karena hari ini, malam ini bersamaan di 3 tempat untuk pelaksanaan Muslimkan tes 1 Madikondo, 2 Ledanan, dan 3 di Garuan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kegiatan Muslimkan tes yang ini sebenarnya merupakan kegiatan rutin siklus tahunan yang harus dilalui oleh pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan di desa. Kemarin kita sudah melaksanakan musdes RKP yang menjadi kewenangan BPD dalam penyelenggarannya. Kita juga sudah menyepakati hasil-hasil musdes RKP yang malam hari ini kita pertegas lagi di dalam Muslimkan tes yang selanjutnya nanti akan dibawa ke forum BPD dan pemerintah desa yang hasilnya menjadi peraturan desa RKP 2023. Finalnya nanti di akhir tahun di bulan Desember untuk penetapan BPDes yang ini nanti menjadi acuan kita, database kita dalam penetapan BPDes terkait dengan penggunaan dana beberapa bulan depan pasti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan COVID, BPBD, pertahanan pangan. Tetapi untuk malam hari ini kita masih mengacu menggunakan anggaran tahun ini, angka-angka yang kita gunakan untuk tahun 2022 ini. Untuk tahun 2023 nanti kita beberapa bulan ke depan akan menunggu peraturan yang baru terkait yang kami sampaikan tadi. Insya Allah nanti ada beberapa perubahan yang signifikan yang nantinya membuat desa menjadi lebih leluasa dalam merencanakan program kegiatan. Untuk itu selamat bermusyawarah pembangunan desa. Semoga malam hari ini bisa dicapai kesepakatan yang muaranya menjadikan Madikondo menjadi lebih makmur dan lebih sejahtera. Terkait nanti teknis Muslimkan tes, ya teman kami Mas Fatoni yang akan menyampaikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima, yaitu pemaparan RKP tes tahun 2023 untuk yang terhormat Bapak Sandi Cahya Pratama SH. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Madikondo Bapak Haji Marsudi SPDMPT. Yang saya hormati Kasih Pemerintahan Kecamatan Grogol Bapak Ardianto. Yang kami hormati Pendamping Kecamatan Grogol Bapak Ahmad Fatoni Sarjana Agama. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Madikondo Bapak Anang Prasetyo Sarjana Ekonomi, serta yang kami hormati Bapak Babinsa dan Babin Kaptimas Desa Madikondo, dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin Bapak Kepala Desa beserta tamu undangan, saya selaku Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023, di mana pada tanggal 30 September adalah deadline kami untuk melakukan laporan kepada Bapak Kepala Desa dan BPD serta lembaga desa yang ada di Desa Madikondo. Adapun pemaparan dari RKP tahun 2023, dasar kami menyusun RKP yaitu musdes yang telah dilaksanakan oleh BPD Desa Madikondo dan kami olah menjadi rencana kerja pemerintah desa Madikondo tahun 2023.
Ibu yang kami hormati, akan saya paparkan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 secara global, di mana materi yang sudah panjenengan bawa itu sama dengan yang di proyektor atau di layar. Untuk bidang pelaksanaan pemerintah desa, ada penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa selama 1 tahun sebesar 69 juta kita ambilkan dana dari anggaran dana desa. Lalu untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa selama 1 tahun sebesar 430 juta 200.000 rupiah kita anggarkan dari anggaran dana desa. Lalu penyediaan, alokasi dana desa, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa selama 12 bulan kita ambilkan dari alokasi dana desa sebesar 17.155.200 rupiah. Penyediaan operasional pemerintah desa, ATK, honor BPKD dan PKPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas dan atribut dan lain-lain kita anggarkan sebesar 169.325.000 rupiah kita ambil dari sumber alokasi dana desa, PAD dan bagi hasil pajak retribusi. Penyediaan tunjangan BPD Desa Matikondo selama 1 tahun sebesar 55.200.000 rupiah kita ambilkan dari sumber alokasi dana desa. Penyediaan operasional BPD selama 12 bulan atau 1 tahun kita anggarkan 12 juta bersumber dari alokasi dana desa. Penyediaan insentif operasional RT dan RW selama 12 bulan sebesar 172.800.000 rupiah bersumber dari alokasi dana desa dan bagi hasil pajak retribusi. Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebesar 33.600.000 rupiah bersumber dari PAD. Tunjangan hari raya kepala desa dan perangkat desa, mohon maaf ini bukan 12 bulan tapi 1 bulan sebesar 32.500.000 rupiah kita ambilkan dari PAD. Penyediaan sarana dan aset tetap perkantoran kita anggarkan 35 juta bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi. Pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana kantor desa 1 titik kita anggarkan 60 juta dari bagi hasil pajak dan retribusi. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa ini juga mohon maaf 1 titik bukan 12 bulan, ini sebesar 10 juta rupiah. Penyusunan pendataan pemutakhiran profil desa atau pendataan SDGs 1 kegiatan kita anggarkan dari dana desa sebesar 15 juta rupiah. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa, pembahasan APBDes reguler 2 kegiatan reguler dan perubahan kita anggarkan sebesar 7.486.000 kita ambilkan dari alokasi dana desa. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya atau musdes 1 kegiatan kita anggarkan dari bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 25 juta rupiah. Penyusunan dokumen rencana RKPDes 1 kegiatan kita anggarkan 15 juta rupiah kita ambil dari sumber bagi hasil pajak dan retribusi. Penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban kita ambilkan dari bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 10 juta rupiah. Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral dan bulan bakti gotong royong ini kegiatan KPMD dan Kampung KB. KPMD sebesar 5 juta, Kampung KB sebesar 11.225.000 rupiah. Kita ambilkan dari 2 sumber, dana desa dan bantuan provinsi. Penyelenggaraan lintas sektoral, sertifikasi tanah kas desa kita ambilkan dari PAD sebesar 75 juta rupiah. Administrasi pajak bumi dan bangunan
kita ambilkan dari PAD sebesar 5 juta rupiah. Untuk bidang 1 jumlah total anggaran 1.265.491.200 rupiah. Kalau selanjutnya yaitu bidang pelaksanaan pembangunan. Untuk Bapak-Bapak Ketua RT, mohon nanti dicermati untuk pembangunan yang sudah kita rekap di RKP. Penyelenggaraan PAUD atau operasional untuk PAUD, bantuan honor pengajar pakaian seragam operasional PAUD, kita anggarkan sebesar 55 juta rupiah, kita ambilkan dari dana desa. Untuk pembangunan gedung PAUD, kita anggarkan dari dana desa sebesar 198.998.250 rupiah. Penyelenggaraan posyandu, kita anggarkan sebesar 60 juta rupiah, kita ambilkan dari dana desa. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan atau kegiatan stunting, kita anggarkan sebesar 48.415.000, kita ambilkan bersumber dari dana desa. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan, kita ambilkan dari bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 5 juta rupiah. Pemeliharaan jalan lingkungan, ini kegiatan padat karya tunai, kita ambilkan dari dana desa sebesar 22.500.000 rupiah. Ini untuk RT yang terkait nanti Nampan RT 1, Kalilingko RT 4, dan Nampan RT 5. Ini tepatnya di Sabuk Buku. Pemeliharaan prasarana jalan desa atau selokan, ini juga padat karya tunai. Ini normalisasi selokan yang tempatnya di Jaren RT 3 RW 4, kita anggarkan 9.750.000 rupiah bersumber dari dana desa. Lalu pemeliharaan gedung prasarana balai desa atau balai kemasyarakatan, tepatnya di gedung olahraga, kita anggarkan 25 juta rupiah bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi. Pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan, pengaspalan ini Pak, Suronanggan RT 3 RW 2 sebesar 76.003.000 rupiah, kita ambilkan dari dana desa. Lalu rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan, pengaspalan juga di Jalan KS Tubun RT 2 RW 8, kita ambilkan dari dana desa sebesar 49.491.000 rupiah. Lalu untuk peningkatan prasarana jalan desa gorong-gorong atau selokan, ini di Jalan MT Haryono RW 8, kita anggarkan dari dana desa sebesar 132.307 rupiah. Lalu untuk peningkatan prasarana jalan desa lagi gorong-gorong selokan di Dukuh Turi Harjo RT 3 RW 5, kita ambilkan dari dana desa sebesar 52.745.000 rupiah. Untuk yang di Gatak RT 1 RW 5 itu juga selokan, di situ tertulis 72.500.000 rupiah. Ini mohon koreksi, ini untuk RAB-nya kemarin sudah dikirim oleh Kawal Perencanaan. Untuk RAB Gatak RT 1 RW 5 anggaran 64.935.000 rupiah. Ini bersumber dari dana desa. Ini pembangunan selokan, Pak. Lalu untuk selanjutnya peningkatan bandwidth internet desa sebesar 25 juta, kita ambilkan dari dana desa. Total kegiatan di bidang 2 sejumlah 832.709.250 rupiah.
kita memasuki di bidang 3, pembinaan kemasyarakatan. Di bidang 3, koordinasi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat skala lokal desa. Ini kegiatan Linmas dan KST kita anggarkan sebesar 80 juta, kita ambilkan dari bagi hasil pajak dan retribusi. Lalu untuk penyelenggaraan HUT RI dan halal bihalal kita anggarkan dari PAD sebesar 14.495.000 rupiah. Lalu untuk kegiatan Karang Taruna Desa kita anggarkan 7 juta, kita ambilkan dari bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk pembinaan KPMB kita anggarkan dari bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 7 juta rupiah. Lalu untuk pembinaan PKK Desa kita ambilkan dari bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 60 juta rupiah. Total anggaran di jumlah bidang 3 yaitu 106.495.000 rupiah. Lalu bidang 4, pemeliharaan karamba kolam perikanan darat milik desa. Ini kita wujudkan sebagai kegiatan ketahanan pangan. Kita anggarkan dari dana desa sebesar 30 juta rupiah. Lalu peningkatan kapasitas kepala desa kita anggarkan 4.500.000 rupiah, kita ambilkan dari bagi hasil pajak dan retribusi. Peningkatan kapasitas perangkat desa kita ambilkan dari bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 49.500.000 rupiah. Peningkatan kapasitas BPD kita ambilkan dari bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 13.500.000 rupiah. Untuk penanaman modal badan usaha milik desa kita anggarkan 75 juta rupiah, kita ambilkan dari dana desa. Total jumlah bidang 4 172.500.000 rupiah. Lalu untuk bidang 5, penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Kegiatan penanggulangan bencana penanganan COVID tahun 2023 nanti kita anggarkan 20 juta rupiah, kita ambilkan dari sumber dana desa. Lalu untuk penanganan kegiatan mendesak untuk BLT Desa Madigondo sejumlah 30 KPM tahun 2023 kita anggarkan 108 juta rupiah, kita ambilkan dari dana desa. Total jumlah bidang 5 sebesar 128 juta. Total anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023 sebesar 2.505.195.450 rupiah. Adapun juga kami laporkan kepada Bapak Kepala Desa beserta BPD dan lembaga desa untuk tim pengadaan barang dan jasa atau TPK yang telah ditunjuk Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Anton Widiantoro selaku ketua dari Kepala Dusun 3, Bapak Suwono dari Karanglo selaku Kadus 4 sebagai sekretaris, Bapak Widianto Adi Cahyono selaku anggota dari Kadus 1, Bapak Susilo selaku anggota dari Kadus 2, dan Bapak Sri Sadoso dari Ketua RT Nampan RT 1 RW 1 sebagai tokoh masyarakat. Berikut juga kami laporkan daftar pengelola kegiatan keuangan desa. Mohon maaf, penanggung jawab pengelola kegiatan desa. Untuk penanggung jawab yaitu Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Marzuki. Lalu untuk verifikasi sekretaris desa, saya sendiri. Lalu untuk bendahara, Ibu Ambar Dwi KST. Untuk pelaksana kegiatan, Bapak Joko Tribudi Marsono, Bapak DS Winoto, Bapak Dr. Andes Ahmad Haris Munandar, Bapak Garis Setiawan, dan Ibu Undang Maulidia. Terakhir, Bapak-bapak, kami laporkan dari Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, adapun kegiatan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023 itu untuk dana desa kita fokuskan pada kegiatan pendataan SDGs 15 juta, Kampung KB 11.225.000 rupiah, PAUD Desa
juta rupiah. Pembangunan gedung PAUD Desa 198.998.250 rupiah. Lalu untuk kegiatan posyandu sebesar 60 juta rupiah. Untuk kegiatan stunting 48.415.000 rupiah. Untuk kegiatan padat karya tunai di Nampan RW 1 sebesar 22.500.000 rupiah. Untuk kegiatan padat karya tunai di Jaren RT 3 RW 4 sebesar 9.750.000 rupiah. Untuk pengaspalan jalan di Suronanda 76.003.000 rupiah. Untuk pengaspalan di jalan KS Tubun RT 2 RW 8 sebesar 49.491.000. Untuk rehab selokan di RW 8 sebesar 132.307.000 rupiah. Kalau untuk di selokan Turi Harjo RT 3 RW 5 sebesar 52.745.000 rupiah. Lalu untuk di Gunung Gatak RT 1 RW 5 sebesar 64.935.000 rupiah. Lalu untuk ketahanan pangan sebesar 30 juta rupiah. Untuk peningkatan internet 25 juta rupiah. Untuk penambahan modal BUMDes sebesar 75 juta rupiah. Untuk penanganan COVID sebesar 20 juta rupiah. Dan untuk BLT sebesar 108 juta rupiah. Total pembiayaan dari anggaran alokasi dana desa tahun 2023 tertera 1.054.369.250 rupiah. Untuk tahun 2022 sebesar 950.375.000 rupiah. Demikian paparan dari kegiatan RKP Desa Ngadigodo tahun 2023 yang akan datang. Selanjutnya segala biaya yang timbul dari kegiatan penyusunan RKP ini dibebankan di dalam APBDes tahun anggaran 2022. Setelah disepakatinya kegiatan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023, selebihnya kami selaku Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa menyerahkan hasil penyusunan RKP kepada Bapak Kepala Desa untuk dijadikan dasar pembuatan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2023 dan dapat menjadi dasar sekretariat desa untuk penyusunan APBDes tahun 2023. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Kepala Desa, kepada Ketua BPD Desa Ngadigodo serta Lembaga Desa Ngadigodo yang hadir pada acara Musrem Babdes penetapan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami selaku Ketua Tim Penyusun RKP mewakili semua anggota mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian atau pemaparan RKP tahun 2023. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ke-6 yaitu pengarahan dari pendamping Kecamatan Grogol untuk yang terhormat Bapak Ahmad Fatoni SAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla
مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Grogol yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Kasih Pemerintahan Kecamatan Grogol Pak Mardianto. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang saya banggakan, beliau hampir 1 minggu ini siang dan malam full mendampingi desa. Dari hari pertama 3 desa, hari kedua kemarin 7 desa, malam ini itu ada 3 desa. Kemudian berikutnya mungkin 1 desa itu ya. Ini beliau tidak pernah absen. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan sehat selalu nih. Bapak Kepala Desa Madigondo, Bapak Marzuki, SPD MPD, beserta sekretaris desa dan perangkatnya, Bapak Ketua BPD, Bapak Nanu yang saya hormati beserta anggotanya di mana Pak Nanu? Kang Wiking. Mas ini satu lagi 7 apa 11 ini? Sampai 9. Hadir semua ya? Oh, 1 izin, betul apa-apa izin. Bapak Bobinsa dan Bapak Bobin Kamtibmas Desa Madigondo, matur nuwun kehadirannya Pak. Bapak Ibu tokoh masyarakat Desa Madigondo, Ketua RT, Ketua RW, LPM, KPMD, pengurus BUMDes yang hadir pada malam hari ini, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Bidan, ibu-ibu tokoh masyarakat yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka melaksanakan Musrenbangdes RKPdes Desa Madigondo tahun 2023. Kenapa sih harus ada Musrenbangdes RKPdes tahun 2023? Ya, karena sebenarnya untuk kegiatan ini itu adalah kegiatan rutin. Tiap tahun mesti desa harus melaksanakan kegiatan ini. Dan ini wajib dilaksanakan oleh desa sesuai dengan Pergub nomor 40 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan desa. Jadi setiap kali desa mau melaksanakan kegiatan pembangunan, maka harus diawali dengan perencanaan. Perencanaan itu sendiri di Pergub 40 yang saya sebutkan ini itu ada 2. 1, perencanaan penyusunan RPJMdes, yang kedua penyusunan RKPdes. Yang pada malam hari ini kita sedang melaksanakan tahapan Musrenbangdes RKPdes, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tahun anggaran 2023. Kenapa tahapan? Karena perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa sekitar bulan Juni itu desa sudah melaksanakan tahapan perencanaan yang disebut dengan Musdes RKPdes tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Madigondo. Pada waktu itu kita membicarakan skop besar rencana pembangunan desa tahun 2023. Kemudian tahapan berikutnya adalah pembentukan atau peng-SK-kan. Bapak Kepala Desa membuat SK, tim penyusun RKPdes. Kemudian tim penyusun RKPdes ini melakukan rapat koordinasi dengan agenda pencermatan terhadap RKPdes tahun 2022 serta RPJMdes Kepala Desa. Hasilnya Bapak, setelah melakukan pencermatan tersebut, maka keluarlah apa yang disebut dengan metrik 5 bidang yang dipaparkan oleh Mas Sekretaris Desa Mas Sandi. Dari bidang 1, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang 2, bidang pembangunan, bidang 3, bidang pembinaan kemasyarakatan,
bidang keempat bidang pemberdayaan, dan bidang yang kelima bidang penanggulangan bencana dan mendesak desa. Sudah ada gambaran jelas gitu? Ya saya pikir untuk sekapasitas tokoh-tokoh masyarakat desa Madigondo sudah memahami hal ini. Tapi apa salahnya penyegaran? Tidak ada salahnya, biar apa yang dilaksanakan pada malam hari ini itu memang sama-sama mengetahui dan sefree, sepemikiran, sepemahaman gitu. Jadi ke depan dalam melakukan pembangunan di desa itu tidak ada, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jermannya itu seling suruh, kalau bahasa Indonesia apa Pak? Kesalahpahaman begitu nih, kesalahpahaman. Nah, dari 5 bidang yang tadi sudah dipresentasikan atau dipaparkan oleh sekretaris desa, itu kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan yang ada di RPJM Desnya Kepala Desa 4 tahun yang lalu. Itu sudah panjenengan rembak di situ. Kemudian di breakdown tahun kelima ini ya, tahun kelima Mas Andi ini, Pak Kepala Desa. Tahun keempat dimasukkan ke dalam RKPDes tahun keempat. Serta kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan adalah kegiatan yang sudah ditetapkan di RKPDes tahun 2022 tapi tidak bisa dilaksanakan karena memang kemarin ada bencana yang semua kegiatan yang sudah direncanakan panjenengan tercancel karena menyesuaikan agenda nasional. Apa itu agenda nasional? Yang pertama, penyaluran BLT-DD 40%, nilainya hampir 400 juta, 380 kalau tidak salah di Madigondo. Ya. Kemudian 20% untuk ketahanan pangan, nilainya sekitar 190 sampai 200 juta. Kemudian 8% untuk penanggulangan bencana. Karena ada program penyesuaian secara nasional, maka rembukan panjenengan tentang RKPD tahun 2022 banyak yang tercancel. Pada malam hari ini melalui tim penyusun RKPD dimasukkan kembali ke dalam rencana kerja pemerintah desa tahun 2023. Mudah-mudahan nanti tidak ada petunjuk yang harus mengikuti penyesuaian nasional lagi. Amin. Iya, karena kalau ternyata nanti PMK peraturan Menteri Keuangan harus menyatakan seperti tahun sebelumnya, maka kita pun tidak bisa mengelak. Pak Lurah, panjangnya kemarin sempat bangun Pak Lurah, 40%-nya, 20%-nya, 8%-nya dinyang sama pemerintah desa se-Indonesia, tapi PMK peraturan Menteri Keuangan dan Presiden tidak bisa diganggu gugat atas keputusan itu. Oleh karena itu, betul, menurut instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 bahwa item-item itu masih ada, tapi prosentasinya mudah-mudahan berkurang. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Syarif terkait dengan penanggulangan bencana, penyaluran BLT. Kalau kemarin beliau menganggarkan sekitar 100 lebih KPM, 105 KPM. Tahun 2023 hanya merencanakan 30 KPM di masa ini, 30 KPM. Itu mudah-mudahan angkanya di angka itu, sehingga 400 juta yang tadi saya sebutkan hanya sekitar 100-an lebih, begitu nih, 108 juta. Nah, kemudian yang PKTB, yang penanggulangan bencana, kemudian yang ketahanan pangan. Tapi untuk ketahanan pangan ini Mas Syarif, karena ini juga masih menjadi prioritas nasional, maka desa juga masih harus menganggarkan. Panjenengan tadi saya lihat sudah menganggarkan, sudah bagus. Jadi beberapa item penyesuaian terhadap nasional itu saya lihat di metrik 5 bidang ini sudah disusun sedemikian rupa dan sesuai dengan apa yang tadi saya sebutkan di Impres Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Cuma satu hal yang tidak ada Mas Syarif, itu terkait dengan desa inklusi.
desa inklusi kalau definisi secara umum adalah satu kondisi keberpihakan kepada warga masyarakat secara keseluruhan, baik yang minoritas maupun yang termarginalkan. Nah, tapi karena memang Pergub tentang desa inklusi di Kabupaten Sukoharjo lebih spesifik mengarah kepada difabel, maka salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh desa adalah keberpihakan kepada kaum difabel. Nah, contoh kegiatan yang harus dianggarkan untuk kaum difabel di bidang pembangunan bentuknya adalah akses infrastruktur yang berpihak kepada difabel. Contohnya ini dari desa Pendopo. Pendopo saya lihat di Madegondo itu belum berpihak kepada teman-teman difabel, baik yang menggunakan kursi roda ataupun yang tunanetra menggunakan tongkat petunjuk. Oleh karena itu, Mas Sarek, tahun 2023 panjenengan wajib menganggarkan salah satu bentuk contohnya adalah akses yang bisa digunakan oleh teman-teman difabel. Itu di bidang pembangunan. Kemudian di bidang pemberdayaan, panjenengan juga wajib menganggarkan untuk peningkatan kapasitas, baik bimbingan teknis terkait dengan cara supaya mereka bisa menservis atau bisa bermandiri jadi tukang servis, itu juga bisa. Kemudian untuk contoh di bidang pembangunan yang ketiga adalah ini fasilitas umum balai desa seperti ini, itu memang mesti pelengkapnya ada kamar mandi dan toilet, begitu nih. Nah, tapi apakah toiletnya itu sudah berpihak kepada difabel? Sudah menggunakan toilet jongkok begitu yang bisa diakses oleh teman-teman difabel yang menggunakan kursi roda? Tentu kebanyakan belum. Kalau memang belum, tolong Mas Sarek untuk hal itu bisa dipikirkan bersama. Karena sekali lagi bahwa pembangunan di desa sekali lagi harus berpihak kepada keseluruhan. Tidak ada orang yang dianggap marginal. Tidak boleh orang yang minoritas tidak kita pikirkan. Begitu. Oleh karena itu ada satu hal yang tadi panjenengan belum anggarkan ke sana, nanti monggo dianggarkan, dirembuk kembali dengan tim penyusun RKPDes, kemudian dikonsultasikan kepada BPD. Demikian mungkin apa yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila sambutan saya nambah panjang kegiatan musrenbangdes pada malam hari ini. Tidak lain dan tidak bukan, memang harus ada yang perlu disampaikan kepada panjenengan semua, sehingga acara musrenbangdes pada malam hari ini dengan agenda penetapan apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Sekdes berjalan dengan lancar sesuai dengan rule yang ada. Mohon maaf atas apa yang kami sampaikan apabila kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.